Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita. Sebelum itu, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, karena bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Oke, adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat 357, baitnya yang pertama, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang baik, di mana kami walaupun terpisah di rumah kami masing-masing, tapi pada pagi hari ini kami dapat berkumpul melalui ibadah virtual pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tapi bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian kembali yang terambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 94, Murid Tuhan Jadilah. Saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik Teruna, kita akan membaca Alkitab. Kita buka dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Nah, kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini Kau sudah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sebagai anak-anak teruna ya Tuhan. Ya Tuhan,
Tuhan juga mau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan mau siapkan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan teruna, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kita baca ya. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azara bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Arub bin Amaria bin Azarya bin Merayot bin Serhaya bin Uzi bin Fuki bin Abisua bin Pinesa bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artahasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Sebab tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Berbahagialah orang membaca, mendengar serta melakukan firman Tuhan. Hosiana. Nah, rekan-rekan teruna, minggu kemarin kita juga berbicara tentang Esra ya. Nah, berarti kalian masih ingat dong siapa itu Esra? Nah, coba kalian ingat. Esra, kalau minggu kemarin itu kita berbicara bagaimana Esra diutus Tuhan untuk membangun sebuah rumah ibadah di kota Yerusalem. Karena kan waktu itu kan ketika itu kan bangsa Israel itu kan dalam pembuangan, terus akhirnya karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan dan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Ketika mereka sampai di Yerusalem, rumah tempat mereka beribadah itu sudah hancur. Akhirnya Tuhan mengutus Esra untuk membangun rumah ibadah itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai Esra. Kalian tahu Esra itu siapa? Nah, kalau kakak lainnya udah jelaskan kemarin, Esra itu adalah seorang imam. Seorang imam, dia juga seorang ahli Taurat seorang ahli hukum Taurat Musa. Dia juga seorang ahli dalam firman Tuhan. Dia juga adalah orang yang sangat-sangat taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, tapi di sini kita bicara bagaimana, ya kan, Esra kan kalian sudah tahu ya, Esra kenapa dia harus kembali ke Yerusalem? Dia harus memulihkan kembali kota Yerusalem. Dia juga harus membimbing bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan hukum Taurat Musa. Nah, adik-adik, pada saat itu raja memberikan dukungan kepada Esra untuk kembali ke Yerusalem. Gak cuma dukungan, maksudnya support berupa semangat ya, tapi juga raja memberikan dukungan berupa dana kepada Esra, sehingga Esra mampu untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali kota Yerusalem. Ya kan ya adik-adik ya. Nah, karena itu semua kebutuhan dari Esra itu betul-betul
ditopang oleh raja pada saat itu, ya kan? Nah, adik-adik, ya kan, semua kebutuhan yang Ezra butuhkan untuk membangun bangsa Israel betul-betul ditopang oleh raja. Nah, adik-adik, pada saat itu yang kembali ke Yerusalem nggak cuma Ezra, tapi kita lihat di ayat yang ke-7, ya kan? Dibilang rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah, ya kan? Nah, pada saat itu mereka semua kembali ke Yerusalem. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memulihkan kembali kondisi Yerusalem yang telah hancur pada saat bangsa Israel berada di tanah pembuangannya. Nah, adik-adik, kenapa raja begitu mendukung Ezra? Karena Tuhan memakai raja, ya kan? Tuhan memakai raja melalui Ezra, yaitu untuk kembali memulihkan semua kondisi bangsa Israel. Tapi kondisinya nggak cuma kotanya saja ya, tapi imannya bangsa Israel juga harus dipulihkan, ya kan? Nah, adik-adik boleh lihat, begitu kan raja mengembalikan, kan tadi nggak cuma ini, tapi banyak orang yang kembali ke bangsa Israel. Banyak orang yang akan membantu Ezra untuk memulihkan kembali kondisi dari kota Yerusalem. Nah, di sini kita lihat bagaimana Ezra yakin dan percaya bahwa ia mampu melakukan tugas itu, memulihkan kondisi kota Yerusalem, memulihkan kondisi iman dari bangsa Israel. Dia tidak hanya melakukan sendirinya, tetapi dia melakukan bersama-sama dengan orang-orang yang diutus Tuhan, bersama-sama dengan Ezra, bekerja sama, dan juga dukungan dari raja, sehingga dia mampu memulihkan kembali kondisi dari kota Yerusalem, kondisi dari iman dari bangsa Israel. Nah, karena itu adik-adik, Ezra mampu melaksanakan tugas itu semua karena Ezra ditopang oleh orang-orang yang mendukung dia, ya kan? Nah, adik-adik, begitu juga karena gini ya, Kak Prilly kasih contoh. Tanpa dukungan dari orang-orang itu, Ezra tidak akan melakukan tugas itu sendiri. Tapi yang perlu dilihat adalah topangan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, ya kan? Tuhan begitu mengasihi Ezra sehingga dia tetap menolong Ezra melalui orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga raja. Nah, adik-adik, di sini kita bisa bilang bahwa segala sesuatu, hal sulit apapun bisa kita kerjakan asal bersama-sama. Asalkan kita ditopang dengan orang-orang yang kita anggap bisa bekerja sama atau mau bekerja sama dengan kita. Ya kan ya adik-adik ya. Contohnya gini, Kak Prilly bilang, kita manusia, kita adalah makhluk sosial. Kenapa kita makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Dari kita bayi sampai kita besar begini, kita pasti butuh orang lain untuk membantu kita melaksanakan segala tugas-tugas kita. Ya kan adik-adik? Nah, jadi kita ini kayak tubuh. Kan tubuh kalau nggak ada tangan, nggak bisa, kalau nggak ada kaki gimana ya? Nah karena itu adik-adik, kita sebagai makhluk, di sini dibilang kita itu sebagai anak-anak teruna, kan kita ini adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Karena itu ya adik-adik, Tuhan saja mengajarkan kita, Tuhan saja mengasihi kita. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Tuhan gak lihat kita suku mana, kita warna kulitnya apa, rambutnya kita apa, siapa orang tua kita, siapa apa yang kita pakai, atau apa yang kita punya, handphone apa yang kita pakai, atau siapa baju apa yang kita pakai. Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan mengasihi kita tanpa melihat siapapun, karena Tuhan tahu kita adalah manusia, kita adalah ciptaannya yang harus Tuhan kasihi. Nah, Tuhan saja begitu adik-adik, apalagi kita, ya kan? Tuhan mau kita sebagai anak-anak teruna harus saling menopang satu dengan yang lainnya tanpa melihat siapapun,
ya kan? Kita nggak perlu lihat, wah dia dia bukan teman saya kak, ngapain saya topang dia? Oh, wah saya nggak suka sama dia kak, saya nggak pernah main sama dia, atau ada saja alasan kita untuk saling menopang. Padahal ya adik-adik bisa lihat, Tuhan saja ketika menolong atau mengasihi, dia tidak pernah melihat siapa kita. Begitu juga dengan kita. Kita itu harus saling menopang, harus saling mendukung. Kita jangan memilih-milih. Itu karena dekat sama saya kak, itu karena sering bareng sama saya kak, makanya mau saya bantu. Enggak seperti itu ya adik-adik teruna ya. Ya kan? Apalagi pada saat kondisi saat ini. Ya kan adik-adik? Kondisi dimana COVID-19 kan, dimana kita diajarkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita disuruh menggunakan masker. Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena kita melindungi diri orang, kita melindungi kita juga melindungi orang lain. Melindungi orang lain yang belum tentu kita kenal kan adik-adik. Saya mana kenal orang itu, tapi kita diwajibkan untuk memakai masker supaya kita bisa melindungi orang lain. Kita bisa menopang semua program-program pemerintah. Kita juga saling menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Ya kan adik-adik? Nah, itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita mengasihi sesama kita tidak perlu melihat perbedaan, ya kan? Tuhan mau siapapun, apapun, bagaimanapun teman kita harus saling membantu, saling menopang, dan saling mengasihi. Karena gini adik-adik ya, sekarang kalau contohnya kita bilang, saya nggak mau pakai masker, cuek aja. Nah, kan kita sakit tapi kita bisa menularkan ke orang lain. Betul nggak adik-adik? Nah, karena itulah adik-adik teruna, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam segala hal, baik susah maupun senang, kita harus saling mendukung. Jangan kita mau mendukung, karena dia pas saat happy-happy aja kak, kalau pas saat susah mah saya tinggal. Nggak seperti itu ya adik-adik ya. Nah, dan juga kita kalau mau mendukung teman, kita harus lihat, ini dukungan, ini teman kita ini, kita dukung hal positif nggak atau hal negatif, ya kan? Kalau ya positif ya kita dukung, kalau negatif ya kita bilang sama teman kita itu salah, itu tidak baik, ya kan? Nah, itu juga yang Tuhan harapkan. Tetapi adik-adik, di saat ini Tuhan mau kita harus saling mendukung, saling membantu, dan saling mengasihi sesama kita. Amin. Adik-adik teruna, kita akan merespon firman Tuhan. Kita buka dari Kidung Muda-Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik teruna, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau sudah boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya tadi kami sudah mendengarkan cerita tentang Ezra ya Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Ezra mampu untuk memulihkan kondisi dari kota Yerusalem melalui dukungan orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga dari raja. Kiranya ya Tuhan, ajarkan kami untuk dalam hidup kami sebagai teruna-terunamu ya Tuhan,
kami saling mendukung, kami saling membantu, kami saling mengasihi sesama kami tanpa melihat keberadaan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan boleh berkati bangsa dan negara kami, Tuhan boleh jaga bangsa dan negara kami, Tuhan mau jauhkan bangsa dan negara kami dari bahaya ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang dihadapi, pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau menopang kami sehingga kami mampu menghadapi segala pergumulan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kemajuan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ajarlah pemimpin-pemimpin bangsa negara kami ini bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk bekerja dengan jujur ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga memberikan kesehatan untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan boleh sertai gereja ini ya Tuhan, sehingga mampu membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi jemaat GPIB Harapan Indah maupun bagi lingkungan sekitarnya ya Tuhan. Sehingga setiap orang boleh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran sukacita dari Tuhan melalui GPIB Harapan Indah ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta Risto, Ibu Pendeta Debbie, Ibu Pendeta Rosa, dan juga Ibu Pendeta Vega ya Tuhan, dalam tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan selalu kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu melayani kami ya Tuhan, sesuai dengan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh berkati para presbiter, pengurus kelima Pelkat, komisi-komisi yang sudah terbentuk ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai mereka, mampukan mereka bekerja untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Dan juga ajarkan mereka, berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang yang tertimpa bencana, orang yang sedang berduka cita, orang yang sedang bersedih hatinya ya Tuhan. Tuhan, seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesedihan, kesusahan, serta duka cita mereka. Engkau akan selalu menjadi penghibur yang setia kepada mereka, sehingga mereka tahu di tengah kesedihan mereka, di tengah kesusahan mereka, Engkau akan memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka mampu menjalaninya ya Tuhan, karena mereka tahu Engkau selalu berada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat anak yatim piatu, janda dan duda. Engkau juga mau selalu menjadi penolong yang setia, menjadi sandaran yang setia bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga boleh sertai makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka bisa memperoleh kesembuhan mereka kembali, dan mereka dapat kembali melakukan tugas-tugas mereka. Tuhan juga boleh sertai dokter-dokter, tangan dokter dan suster, dan juga orang-orang sekitar mereka yang terdekat yang sudah boleh merawat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat Pelkat PT ya, Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Tuhan boleh sertai Pelkat Persekutuan Teruna ini di tengah kehidupan anak-anak teruna GPIB Harapan Indah, sehingga anak-anak teruna di GPIB Harapan Indah ini boleh menjadi teruna yang hidup takut akan Tuhan dan boleh menjadi harapan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami mau berdoa buat kakak-kakak layan teruna kami dalam pekerjaan mereka, dalam tugas-tugas kuliah mereka, baik juga dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan mau ajarkan kakak-kakak teruna kami untuk selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan.
Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik teruna kami ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai mereka dalam studi mereka, walaupun mereka melaksanakan sekolah PJJ ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas studi dan pendidikan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan juga berikan adik-adik teruna kami ini ya Tuhan, hidup yang selalu takut akan Tuhan, selalu mengasihi sesama mereka, mengasihi teman-teman mereka, mengasihi saudara-saudara mereka, mengasihi kedua orang tua mereka, terlebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan bait yang pertama terlebih dahulu, lalu persembahan akan ditampilkan melalui barcode, lalu kita akan menyanyikan baitnya yang kedua. Oke, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 219, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahannya melalui barcode yang telah disediakan. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan bait yang kedua. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja kami ya Tuhan. Berkati kami yang memberi dan juga kami yang tidak sempat memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Oke adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik teruna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus saling mengasihi, menopang, serta membantu. Nah, kita akan selesai dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 116. Yesus menginginkan dirimu bersinar terang. Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengakukan nama-Nya. Adik-adik teruna, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, untuk mengajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh sertai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh sertai kami juga dalam setiap langkah kehidupan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh kembali untuk mengikuti IMPT ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh. Selamat pagi adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan.